Kalau teksisnya udah kalian isi, kalian tinggal next. Terus customer type-nya itu di sini ada dua ya, ada Asia dan Eropa. Kalian bisa lihat di soal di sini. Ini adalah keterangan tambahan tentang pelanggan dan pemasok. Karena yang diminta cuma customer type, berarti kalian isi customer type aja ya. Ini ada dua, yaitu Asia dan Eropa. Jadi di sini kalian ketik Asia, habis itu enter, ketik Eropa, kita enter juga. Habis itu ada shipment method. Nah, shipment methodnya itu kita cuma ada dua nih, yaitu Motor Ninja dan Honda Mobilio. Terus kalau udah di next, untuk customernya itu kan biasa kita itu langsung ya ketik di sini. Tapi kita bisa juga pakai fitur add nih. Add di sini 1001, customer name-nya adalah Kevino Edrico yang Rico. Termsnya dia adalah net 30 ya, currency-nya rupiah. Opening balance-nya nih kita pakainya adalah tanda 3 ini karena dia ada nomor invoice. Nah, invoice-nya di sini HH strip 15 strip 1505 strip 03. Date-nya tanggal 15 Mei 2018. Saldonya punya yang Rico adalah 15 juta. Termsnya langsung net 30. Oke. Itu kita isi salesnya, isi tekstis 1. Pakainya adalah pajak pertambahan nilai. Terus customer type-nya punya yang Rico itu adalah Eropa. Ini kalian bisa lihat di keterangan tambahan ya. Terus kalau udah di oke, nah atau enggak kalau kalian nggak mau ribet, kalau misalnya kalian oke kan nanti dia keluarkan ke si customer list tadi. Tapi biar langsung ke yang baru new page itu kalian pakai alt, pakai shortcut ya, shortcut alt sama N, jadinya langsung ke yang baru. Kedua adalah Yesi Giovanni. Yesi Giovanni itu termsnya adalah 2/10 N/30, currency-nya rupiah. Opening balance-nya kita isi HH strip 15 strip 07 05 strip 01. Date-nya adalah 7 Mei 2018. Opening balance-nya punya Yesi pertama itu 6 juta. Terus kita enter. Kedua HH strip 15 strip 2405 strip 05. Tanggal adalah 24 Mei 2018. Opening balance-nya adalah 8250. Kalau udah oke. Nah, jadinya opening balance-nya akan kayak gini ya, karena dia di split. Terus kalian isi salesnya, tekstis 1 pajak pertambahan nilai. Customer type-nya dia udah bener ya, Asia. Kalau udah alt N. Customer type nomor 3 ada Azalea Sri Ramdhani. Termsnya adalah 2/10 N/30. Currency-nya juga rupiah. Opening balance-nya nih di yang titik 3 ini, kalian klik. Masukin invoice-nya HH strip 15 strip 1205 strip 02. Tanggalnya adalah 12 Mei 2018. Terus saldonya 7.500.000. Udah enter,
isi lagi HH strip 15 strip 2505 strip 5 strip 06 ya, tanggal 25 Mei 2018. Ininya saldonya 9 juta. Terus kalau udah oke, dia akan split off juga kayak gini. Terus kalau udah kalian isi salesnya, teks satunya pajak pertambahan nilai, terus customer type-nya udah benar Asia. Terus alt new, nomor 4 adalah Miss Sel Sanjaks. Termsnya adalah net 30. Nah, termsnya udah net 30, currency-nya dia Michelle itu adalah dolar. Nah, di sini kita rate-nya masih sama ya, 13.500 karena masih setup awal. Masih sesuai tanggal tanggal cut off awal, yaitu 13.500. Kalau udah di oke. Terus opening balance-nya di sini isi lagi HH strip 15 strip 1605 strip 04. Tanggalnya adalah 16 Mei 2018. Opening balance-nya 1.500. Nah, karena kita udah pakai dolar, berarti ini langsung aja 1.500 dolar. Terus netnya adalah 30 di sini ya. Terus kalau udah oke, terus satu lagi alt new, customer name-nya ada type-nya itu 1005. Di sini adalah tunai. Terus kalau udah, termsnya itu pasti COD ya. Kalau tunai sini dolar currency-nya. Terus Asia, oh ini yang tadi. Nah, kalau udah diisi, kita ke sales ya. Teks satunya isi pajak pertambahan nilai, customer type-nya dia adalah Eropa. Terus kalau udah, kita alt new atau next bisa. 1.005 itu pelanggan tunai. Itu termsnya adalah COD. Terus kalau udah oke. Nah, nih as of-nya kalau kalian split itu dia akan kelihatan. Terus kalau udah next untuk isi vendor. Nah, ini kita coba pakai langsung di sini ya. Ini vendornya adalah V001, namanya Andrew Liwandau. Currency-nya rupiah. As of-nya nih, kalau kalian mau split, di sini ada tanda ini di opening balance titik 3 ini kalian klik. Nah, invoice numbernya kalian isi AW strip 0505 1501, date-nya adalah 5 Mei 2018. Opening balance-nya Andrew adalah yang pertama 12 juta. Termsnya tapi kita harus isi manual ya, 2/10 M/30. Terus yang kedua AW 2205 15 strip 02. Terus tanggalnya adalah
22 Mei 2018. Nah, saldonya 8 juta. Termsnya sama 2/10 N/30. Kalau udah oke, nah teks satunya isi PPN. Jangan lupa sama termsnya itu isi 2/10 N/30. Udah enter. Terus yang kedua Fannie Mary Joy, currency-nya dia USD ya, berarti ini kita harus ganti dolar. Habis itu kita ke opening balance, kita klik yang 3 ini, isi invoice-nya VM. Ini kita isi VM strip 18 05 15 strip 01 ya. Date-nya adalah 18 Mei 2018. Opening balance-nya itu 2000 US dollar. Terus termsnya dia adalah net 30. Terus PPN-nya jangan lupa teks satunya aja ya yang diisi. Di sini berarti net 30 karena dia sama. Terus V003 ada Yohana Aifa. Tuh currency-nya rupiah juga. Terus langsung ke opening balance. Isi invoice-nya YA strip 11/05/15 strip 01 tanggal 15 Mei 2018. Opening balance-nya adalah 9 juta. Yang pertama dia net 30 ya. Terus yang kedua YA strip 25/05/15 strip 02. Date-nya adalah 25 Mei 2018. Nominalnya 9.600.000. Termsnya juga sama, net 30. Kalau udah isi PPN, sini net 30 juga. Udah enter lagi. Habis itu ada Andersday Kozek. Currency-nya dia rupiah. Karena dia split ada 2 invoice, kita klik yang titik 3 itu AK strip 1005/15 strip 01. Tanggalnya adalah 10 Mei 2018. Nominalnya adalah 10.800.000. Termsnya Andre adalah 2/10 N/30. Yang kedua AK 24/05/15 strip 02. Tanggalnya itu adalah 24 Mei 2018. Nominalnya adalah 9.200.000. Termsnya sama 2/10 N/30. Kalau udah oke, PPN-nya tambahin sini 2/10 N/30. Terus ada lagi John Ica, tuh dia sama 2/10 N/30. Terus kita ke opening balance ya, langsung ke sini. Isi invoice-nya JC strip 28/05/15 strip 01 28 Mei 2018 10 juta. Terus termsnya adalah 2/10 N/30. Udah oke. Terus PPN diisi
Ini 2/10 N/30 juga. Jadi gitu ya, untuk vendor sama customer tuh kalian bisa langsung isi di sini, diklik aja, atau kalian mau dari add bisa juga, bebas terserah kalian. Terus kalau udah di next. Nah, kita dari tadi dari vendor ini kita langsung kelas aja, terus previews, terus kita edit preference-nya. Nah, untuk di preference ini kita ke fitur dulu ya. Kita checklist multi warehouse, terus warehouse quantity can less than 0, terus multi unit ini pokoknya 3 ini harus kita checklist. Terus kita ke purchase. Nah, purchase ini default untuk unbilled account-nya kalian bikin baru itu penerimaan barang belum tertagih. Nomor akunnya adalah 5. Terus account type-nya itu COGS. Di sini penerimaan barang belum ditagih. Kalau udah oke. Nah, preference-nya udah, baru kita back ke langsung ke sini nih, di next lagi. Terus projectnya karena dia nggak ada ya, dia nggak kasih tahu ada projectnya apa di situ, langsung. Terus juga kalian lihat di soal untuk di list persediaannya, dia nggak kasih tahu. Oh, dia ada kasih tahu nih warehouse-nya itu bahwa si gudang Senyum dan gudang Tawa nih. Jadi warehouse-nya ada 2 ya, ada gudang Senyum dan gudang Tawa. Berarti sini kalian langsung next ke warehouse. Nah, warehouse-nya ini kalian ganti gudang Senyum. Gudang Senyum itu description-nya warehouse name-nya pokoknya gudang Senyum. Terus ini untuk barang AW dan YA. Yang jaga adalah Mr. Smiley. Terus ada gudang Tawa. Untuk barang VM, AK, dan JC, yang jaga adalah Bapak Canda. Udah ya. Nah, terus item kategorisnya sebenarnya di soal tuh dia nggak kasih tahu item kategorisnya, berarti nggak usah diisi, di next aja. Di sini inventory-nya isi persediaan barang dagang, sales-nya isi penjualan, sales return isi retur penjualan,
Ini isi diskon penjualan. Good in transit isi persediaan barang dagang. COGS isi harga pokok penjualan. Purchase return-nya isi persediaan. Expense account-nya diisi dengan beban administrasi kantor. Nah, karena kita nggak ada beban administrasi, berarti kita harus new account ya. Akunnya 6999, terserah kalian. Ini beban administrasi kantor, atau kalian mau beban lain-lain juga bisa sih. Terus unbilled goods account-nya pakai utang lancar lainnya. Terus next, nah di sini kalian harus lihat keterangan soalnya. Di modul itu dia pakainya metodenya FIFO, berarti kita pilihnya FIFO. Nah, ini kan kalian itu mau isi persediaan. Kalau isi persediaan itu sebenarnya harus hati-hati biar kalian nggak salah, karena kalau isi persediaannya salah satu itu kalian harus ulang gitu dari awal, jadi harus hati-hati. Ini kalian bisa dari add atau mau langsung juga bisa. Item numbernya adalah AW-01, namanya adalah skinny jeans Weiyuan Dao. Nah, kuantitinya adalah 4, unitnya adalah PCS. Nah, untuk pengetikan di inventory itu kalian nggak boleh ada salah sedikit pun. Kalau kalian hapus itu dia akan error jadinya. Nah, ini lanjut ya. Habis ada skinny jeans, yang kedua ada slim fit jeans Weiyuan Dao. Kuantitinya 2, ininya PCS. Terus last purchase price nya 500.000. AW itu dia warehouse nya adalah Gudang Senyum ya. Ini kalian pilih Gudang Senyum, teksnya T. Terus sales price nya 650.000. Defaultnya Gudang Senyum. Terus ada jaket AW strip 04, jaket jeans Weiyuan Dao. Dia jaket jeansnya itu ada 2 piece. Harganya itu 400.000 ya. Ini Gudang Senyum. Ini T. Terus harga jualnya 500.000. Defaultnya Gudang Senyum. Nah, kayak gini nih. Ini kan tadi karena ada salah ketik kan, dan itu dihapus. Itu tuh nggak bisa. Jadi kalian harus hapus ini. Kan tadi kan aku udah salah ketik nih di sini. Itu nggak bisa. Jadi kalian harus. Nah, udah nggak bisa juga kan. Ini ganti dulu. Kayak gini. Baru kalian delete.
Dari sini baru kalian enter lagi. Nah, AW-nya jadi 05 kan, itu biarin aja. Kalau udah yang tadi itu jaket jeans Weiyuandao, jaketnya itu 2 piece, harganya adalah 100.000, dan ini gudang senyum. Terus harganya jual 500.000. Ini juga gudang senyum. Untuk inventory ini kalian tuh nggak boleh ada salah sedikit pun. Jadi misal di sini kalian salah ketik nih, di item numbernya itu kalian salah ketik terus kalian hapus, itu nggak akan bisa, nanti dia akan salah gitu loh jadinya, dan itu kalian harus ganti lagi. Nah terus kalau misalnya ternyata udah keganti, kalian nomor itemnya itu nggak usah di, pokoknya kalau kalian salah ketik itu dia pasti nggak bisa terus, jadi kalian harus hapus dulu, habis itu baru kalian ulang lagi. Nah ini untuk warehouse-nya kalian sesuaiin aja ya, sesuai sama di soal. Terus kalau udah kita ke fixed asset. Nah fixed assetnya itu tadi kita ada tanah itu useful life-nya 0, metodenya itu non depreciable. Ini pilih yang non. Terus ada bangunan. Nah bangunan useful life-nya ini kalian bisa lihat ya di sini 10 tahun. 10 tahun, metodenya straight line. Habis bangunan ada kendaraan. Kendaraan itu tadi 4 tahun. Terus di sini straight line juga. Habis kendaraan ada peralatan 4 tahun. Metodenya straight line. Nah ini untuk kendaraan 5 tahun ya. Kendaraan itu dia 5 tahun. Kalau udah di next. Terus di sini fixed asset type-nya ada apa aja? Ada gedung, nih ada ini ya, pakainya yang di sini, yang di depan, yang di sebelah kode. Berarti yang pertama itu ada tanah, atau kalian mau gedung dulu juga nggak apa-apa. Tapi kita ikutin aja di soal, dia mintanya yang pertama adalah tanah. Di sini fiscal type-nya apa? Tanah juga kan. Terus ada gedung. Fiscal type-nya bangunan. Terus ada komputer. Fiscal type-nya peralatan. Terus ada peralatan. Fiscal type-nya peralatan juga. Terus ada motor Ninja. Fiscal type-nya adalah kendaraan. Terus ada Honda Mobilio. Fiscal type-nya kendaraan. Terus kalau udah di next, untuk fixed asset-nya kita add. Asset code-nya adalah FA01, asset type-nya tanah. Acquisition date-nya adalah
1 Maret 2016. Usage days-nya juga sama, 2016. Asset description-nya tanah, quantity-nya adalah 1, estimated life-nya 0, depreciation-nya 0, asset account-nya tanah. Terus kita ke expenditure, di sini isinya opening balance. Dia non depreciable ya, tanah itu. Terus di sini kita ambil dari opening balance equity. Amount-nya adalah 350 juta. Nah, karena savage value-nya nggak ada, berarti 0. Terus save and new. FA2 itu ada gedung. Gedung itu kita dapat tanggal 1 Maret 2016 juga. Sama ya. Terus di sini gedung, quantity-nya 1, estimated life-nya adalah 10 tahun. Metodenya straight line, asset account-nya gedung, cumulative-nya akumulasi depreciation gedung. Ini beban penyusutan gedung. Terus kita ke expenditure, di sini account number-nya pakai opening balance. Nah, terus amount-nya adalah si gedung itu 250 juta ya. Terus salvage value-nya nggak ada, berarti save and new. Terus yang ketiga ada komputer. Komputer itu dari 1 September 2016. Ini sama 2016 juga. Ini description-nya komputer, quantity-nya juga 1, estimated life-nya komputer itu adalah 4 tahun. Depreciation method straight line. Terus di sini peralatan, akumulasinya beban akumulasi penyusutan peralatan ya. Sini beban penyusutan peralatan, komputer masuknya ke peralatan. Terus expenditure-nya masukin opening balance. Opening balance equity, si komputer itu harganya 10 juta. Karena nggak ada savage value, kita save and new. Yang keempat ada peralatan, itu dari 1 Maret 2017. Ini 1 Maret 2017 juga. Description-nya peralatan, estimated life-nya 4 tahun, depreciation method straight line, asset account-nya peralatan. Di sini akumulasinya peralatan, beban penyusutannya juga peralatan. Expenditure-nya kita pakai opening balance. Peralatan itu ada 15 juta. Terus kalau udah di save and new, karena nggak ada savage value-nya lagi ya. Terus peralatan motor Ninja. Motor Ninja itu dari 1 Maret 2017. Di sini description-nya motor Ninja. Estimated life-nya 5 tahun. Depreciation method straight line, aset kendaraan. Di sini akumulasinya kendaraan juga. Beban penyusutan kendaraan. Expenditure-nya pakai opening balance. Motor Ninja 10 juta opening balance-nya. Terus kalau udah save and new. Terus terakhir itu ada Honda Mobilio, itu dari 1 September 2016.
Ini sama 1 September 2016, Honda Mobilio. Estimated life-nya 5 tahun. Depreciation method straight line. Aset account-nya kendaraan. Kumulasi penyusutan kendaraan. Di sini beban penyusutan kendaraan juga. Nah, ini kan udah ke checklist ya, fiscal fixed asset. Kalau kalian belum, ini harus di checklist fiscal fixed asset. Nah, terus expenditure-nya pakai opening balance equity juga. Terus nominalnya 200 juta. Karena udah semua, berarti kita save and close aja. Nah, ini kan udah. Terus kalian lihat di sini. Ini disamain lagi. Nah, terus kan ini di sini gedung udah kan sama, pokoknya yang lain tuh udah. Nah, terus kalau udah kalian next kelas finish. Nah, kalau udah kalian harus period end dulu sih. Penyesuaiannya berarti kita per 31 Mei ya kan, karena dari Juni itu tanggal 1 2018. Jadi Mei yang kita sesuaikan. Kalau udah nih, kalian harus perhatiin ininya 2018, periodnya Mei. Terus currency-nya masih 13.500. Kalau udah oke, period and complete. Terus oke. Terus kalau udah kalian ke list, terus lihat COA-nya, chart of account. Nah, di sini opening balance equity-nya adalah 558 juta 462. Nah, dari sini kita pindahin ke laba ditahan kan. Nah, kita harus lihat dulu nih 558 462 500. Nah, dari COA yang tadi kan kita dapat angka opening balance equity-nya adalah 558.462.500. Ini kita ke journal voucher. Terus kita mau buat, berarti di sini per 1 Juni 2018 aja ya. Description-nya adalah saldo awal laba ditahan. Jadi di sini si opening balance-nya tuh 558.462.500 pada saldo laba ditahan 558.600. Nah, segitu aja untuk setupnya. Kalau kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa tanya aku sama Ci Angel. Nah, ini kita refresh nih. Sini ya. Opening balance-nya 0 dan berubah ke laba ditahan. Kalau udah, kalian close. Terus jangan lupa untuk dicoba, oke? Selamat mencoba teman-teman semua. Mohon maaf ya kalau misalnya videonya masih agak berantakan atau kurang sesuai sama yang kalian mau. Terima kasih.